Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang dilaksanakan. Kompensasi dapat berupa finansial maupun non-finansial. Kompensasi finansial berupa bayaran yang diterima pegawai dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan itu sendiri. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi langsung, bentuk pembayaran langsung yang diterima pegawai seperti gaji atau upah yang diberikan secara berkala. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, merujuk pada manfaat yang diberikan kepada pegawai, tidak termasuk pembayaran tunai langsung seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, cuti yang dibayar, dan transportasi. Yang ketiga, kompensasi berbasis kinerja, diberikan berdasarkan pencapaian atau hasil kerja pegawai berupa bonus, komisi, atau bentuk insentif lain. Yang keempat, kompensasi berbasis saham, biasanya ada di perusahaan publik atau startup yang memberikan kesempatan pegawai untuk memiliki bagian dari perusahaan. Kemudian prinsip-prinsip kompensasi. Yang pertama yaitu keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berkaitan dengan bagaimana kompensasi dibandingkan antara berbagai peran dan tingkatan di dalam organisasi. Kemudian pada keadilan eksternal berfokus bagaimana kompensasi di organisasi Anda dibandingkan dengan pasar atau industri secara keseluruhan. Yang kedua, keterkaitan dan strategi bisnis. Mengaitkan kompensasi dengan tujuan bisnis membuat organisasi dapat memastikan bahwa karyawan termotivasi untuk bekerja sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian kompensasi berdasarkan kinerja dan pasar. Penyesuaian berdasarkan kinerja memastikan bahwa karyawan yang memberikan kontribusi terbaik dihargai secara kuat sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Sedangkan penyesuaian berdasarkan pasar termasuk dalam menyesuaikan gaji dasar dan manfaat untuk tetap kompetitif dan sesuai inflasi, perubahan biaya hidup, ataupun pergeseran permintaan dan penawaran untuk keterampilan tertentu di pasar tenaga kerja. Kemudian dasar-dasar kompensasi. Yang pertama, prinsip keadilan, merupakan dasar utama yang menentukan bahwa gaji dan imbalan lainnya seharusnya adil baik secara internal maupun eksternal. Tujuan organisasi. Sistem penggajian harus didesain untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan strategi organisasi. Yang ketiga, keberlanjutan dan adaptabilitas. Keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem kompensasi untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Sedangkan adaptabilitas menekankan fleksibilitas dalam merespon dinamika pasar tenaga kerja dan perkembangan organisasi. Yang keempat, kepatuhan hukum. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem kompensasi mereka mematuhi semua peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan, termasuk gaji minimum, jam kerja, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, sistem kompensasi pada sumber daya manusia. Yang pertama, sistem waktu. Besaran kompensasi yang ditetapkan berdasarkan standar waktu, seperti per jam, per hari, per minggu, per bulan, atau bahkan per tahun. Yang kedua, sistem hasil. Besaran kompensasi yang ditetapkan berdasarkan atas kesatuan unit yang dihasilkan dalam pekerjaan, seperti per potong, per meter, per liter, per kilogram. Yang ketiga, sistem borongan. Kompensasi ini ditetapkan berdasarkan besaran jumlah jasa yang dihasilkan atas volume pekerjaan dan lamanya penghargaan, biasanya berhubungan dengan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh para pekerja tetap. Kompensasi pegawai di MTSN 650 kota. Tunjangan finansial pada guru, yaitu tunjangan finansial langsung berupa gaji pokok, yang mana di dalamnya termasuk tunjangan suami terhadap istri 10%, tunjangan anak 4%, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan beras, tunjangan fungsional, dan uang makan. Kemudian, tunjangan finansial tidak langsung berupa iuran wajib pensiun, yang mana di dalamnya termasuk BPJS, tabungan pensiun, taperum, dan taspen. Tunjangan non-finansial pada guru berupa lokakarya untuk peningkatan mutu guru yang dilaksanakan setahun sekali. Selanjutnya, tunjangan pada selain guru seperti pegawai tata usaha, yaitu berupa tunjangan kinerja, remunerasi, dan uang makan. Untuk uang makan terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan 2 sebesar Rp35 tanpa pajak per hari, golongan 3 Rp37 potong pajak 5% per hari, golongan 4 Rp41 potong pajak 15% per hari. Sedangkan untuk tunjangan fungsional terbagi atas golongan 3 sebesar Rp328, sedangkan golongan 4 sebesar Rp380. Guru honor dapat tunjangan Rp250.000 dari Kementerian Agama, tetapi di MTSN 650 kota hanya ada 2 guru honor yang sudah sertifikasi sehingga hanya dapat tunjangan sertifikasi. Pembagian kompensasi pegawai di sana berdasarkan pangkat pegawai, yang mana beda pangkat beda gaji, namun uang makan yang diterima tetap sama.
Sistem evaluasi pegawai yang dilakukan oleh MTSN dan 50 kota yaitu menggunakan aplikasi e-kinerja atau e-kin yang mana terdapat sasaran kinerja pegawai yang menjadi standar penilaian bagi atasan. Dalam e-kin tersebut terdapat kontrak kerja yang dituangkan di dalamnya, yang mana tiap bulan dihitung realisasinya, kemudian di akhir tahun akan menjadi SKP atau saran kinerja pegawai.